Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekmul Hadis, NIM R1B1-19036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata ruang wilayah dan kota pada Kabupaten Manokwari. Baiklah, saya akan membacakan hasil makalah kami, yaitu tentang penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari. 1. Kebijaksanaan penataan wilayah bagian kota Manokwari. Kebijaksanaan penataan wilayah bagian kota terdiri atas rencana umum, rencana detail, dan rencana teknik tata ruang kota. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Poin pertama itu rencana umum tata ruang kota atau RUTRK. Yang kedua, rencana detail tata ruang kota atau RDTRK. Yang ketiga, rencana teknik ruang kota atau RTRK. Slide selanjutnya, kebijaksanaan penata gunaan tanah bagian wilayah kota Manokwari tercermin dalam RUTRK yang bertujuan untuk: yang pertama, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan usaha dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan bagian-bagian wilayah kota. Yang kedua, menciptakan pengaturan dan perencanaan kota menurut karakteristik wilayah dan fungsinya sehingga tercipta keserasian dan teraturan masing-masing bagian wilayah kota. Yang ketiga, pencapaian tertib bangunan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota. Slide selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi kebijaksanaan penataan ruang. Dalam rangka perlindungan hak-hak rakyat atas tanah, maka penataan ruang yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan berperan serta dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, serta berhak mendapatkan penggantian yang layak dari pelaksanaan tata ruang yang merugikan kepentingannya. Slide selanjutnya, dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota, diperlukan transparansi dan kejujuran dalam implementasinya. Manakala hal ini kurang diperhatikan, dikhawatirkan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena: yang pertama, masyarakat belum mengerti tentang aturan perundangan di bidang penataan ruang sehingga timbul salah persepsi. Yang kedua, kurangnya sosialisasi peraturan. Yang ketiga, keterbatasan pola pikir masyarakat. Yang keempat, adanya pengaruh negatif dari pihak lain demi keuntungan politik atau ekonomi. Aparatur tidak jujur dan tidak terbuka. Selanjutnya, dampak dari kurangnya sosialisasi memunculkan tindakan masyarakat yang menghambat pembangunan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. 1. Masyarakat menjadi pasif, apatis dalam pembangunan, bahkan dapat muncul sikap tidak percaya kepada aparat pemerintah. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan akan muncul gejolak antisipatif masyarakat. Perkembangan peraturan daerah tentang tata ruang dan suplemennya. 1. Perkembangan peraturan penataan ruang kota di Kabupaten Manokwari. Sejak Papua kembali ke Pangkuan Republik Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, maka Kabupaten Manokwari terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat dalam kurung Lembaran Negara tahun 1969 nomor 47 tambahan Lembaran Negara nomor 2907. Kemudian nama Irian Jaya Barat diubah menjadi nama Irian Jaya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1973 tentang perubahan nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. Selanjutnya, suplemen penataan ruang di Kabupaten Manokwari. Pertama, konsistensi pelaksanaan penataan ruang. 1. Pemampatan ruang. Dalam pelaksanaan penataan ruang berasaskan kepada: yang pertama, pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu.
berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Bagian B, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah: pertama, pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Yang kedua, perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Yang ketiga, ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, penyebab belum konsistennya pembangunan di kota Manokwari. 1. Kebijakan pemerintah daerah. 2. Kurangnya koordinasi antar instansi pelaksanaan pembangunan kota. 3. Kurang efektif fungsi pengawasan pembangunan oleh instansi yang berwenang. 4. Lemahnya pengendalian sosial warga kota terhadap pelaksanaan RUTRK. 5. Manajemen perkotaan belum didukung oleh ketersediaan SDM atau sumber daya manusia, birokrat yang memadai. Yang keenam, penyebab tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang kota. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota Manokwari, patut dilakukan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang kota. Instrumen pengawasan sebagaimana tertuang dalam RUTRK masih tergantung pada: pertama, izin lokasi atau active planning. Yang kedua, izin mendirikan bangunan atau IMB. Ketiga, izin penggunaan bangunan atau IPB. Keempat, izin penghapusan bangunan atau IHB. Selanjutnya, atau yang terakhir, adapun tujuan peran serta masyarakat dalam penataan ruang yaitu: 1. Meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat memahami pentingnya pemanfaatan tanah, air laut, dan udara serta sumber daya alam lainnya demi terciptanya tertib ruang. 3. Menciptakan mekanisme keterbukaan tentang kebijaksanaan penataan ruang atau transparansi kebijakan. Yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang, terutama membantu memberikan informasi tentang pelanggaran pemanfaatan ruang atau kontribusi, tanggung jawab, dan power sharing. Yang terakhir, menjamin pelibatan secara aktif peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dengan hak dan kewajibannya demokrasi partisipatori. Ya, itulah tadi hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.